Sekali lagi, selamat malam, saudara-saudaraku sekalian yang dikasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya semua? Semoga ya mungkin boleh bisa kasih reaction yang bisa open cam, diharapkan open cam biar aku bisa melihat wajah-wajah yang sangat bersuka cita pada malam ini ya. Thank you. Ya, saya harap pada malam ini kita semua berkumpul di sini dengan penuh sukacita karena kita punya kesempatan sekali lagi untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Ya, terima kasih. Dari judul topikal kali ini mungkin di benak teman-teman semua ada, wah panggilan seorang murid ya. Mungkin ini sedikit membingungkan atau ada yang mungkin menganggap ini cringe kayak, atau ada yang mungkin antusias jadi kayak, wah ini yang ngebahas apa gitu. Tapi saya pas dapat jadwal untuk membahas Daily Christian series 2 tentang murid ini gitu, saya langsung cuman merenungkan ini mau bahas apa dan kata-kata murid itu menarik perhatian saya gitu. Nah, murid tuh ngapain dan murid kenapa harus dipanggil murid? Akhirnya saya membuat judul panggilan seorang murid gitu. Murid kan ya murid gitu, mau dipanggil apa lagi? Dan mungkin ada yang berpikir juga kayak ya murid dipanggil untuk belajar, buat sekolah gitu. Nah, saya juga merenungkan kenapa harus dipanggil murid dan kenapa harus ada istilah murid gitu. Kita semua di sini pasti pernah sekolah ya. Kita pun juga pernah di sini semua itu menjadi seorang murid. Nah, ini yang menarik. Di jenjang pendidikan, murid itu kayak ada waktunya, ada masanya. Dari TK, SD, SMP, SMA, atau SMK, itu semua dipanggil murid. Ketika sudah lulus SMA atau SMK, masuk ke perguruan tinggi atau ke universitas, institut, sekolah tinggi, itu berubah jadi mahasiswa atau mahasiswi. Jadi seolah-olah ada masanya untuk dipanggil murid. Contoh lainnya, misalkan Hani itu adalah murid sekolah tempat les musik YPM misalkan atau Yamaha. Setelah saya lulus dari tempat les musik atau setelah saya keluar tidak belajar di tempat les musik Yamaha itu lagi, saya tidak dibilang murid Yamaha lagi, tapi pernah menjadi murid Yamaha. Jadi seolah-olah ada di jenjang pendidikan itu tuh ada masa untuk dipanggil seorang murid. Nah, itu yang saya perhatikan di hidup saya selama ini ya, di sekitaran saya lah. Nah, terus saya mikir lagi, tapi ada area di mana kata-kata murid ini tuh everlasting, everlasting, yaitu adalah di dalam hidup. Sering dengar nggak teman-teman tentang kayak orang tuh bilang never ending learning, kayak hidup itu tuh kayak tempat lo belajar yang nggak ada endingnya, nggak ada henti-hentinya, itu cuma tentang hidup. Nah, saya bertanya lagi gitu, tapi hidup yang seperti apa? Hidup yang seperti apa yang orang-orang pelajari? Dan ketika memang misalkan semua orang itu belajar tentang hidup, berarti sebenarnya semua manusia adalah murid. Bukan nggak terlepas dari masa gitu. Semua manusia adalah murid. Nah, tapi pertanyaannya, manusia-manusia ini tuh belajar belajar hidup kepada siapa, kemana mereka belajar tentang hidup, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, maka malam ini kita akan mengetahui, kita akan mencoba sama-sama membahas tentang identitas kita sebagai seorang murid di hadapan Tuhan. Sekitar sebulanan yang lalu, Kak Zevanya sudah membahas ya di topical session terakhir, identitas kita, orang percaya sebagai anak, child of God kalau nggak salah ya, judulnya, di mana Kak Zevanya menjelaskan kepada kita semua bahwa kita diadopsi, kita diangkat menjadi anak dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, pada malam ini kita akan belajar tentang murid dan oh ya, saya mau minta maaf sebelumnya yang berharap malam ini ada slide. Sorry banget saya tidak menyiapkan slide. Jadi tolong teman-teman, saudara-saudaraku sekalian semuanya semoga bisa keep up, bisa mendengar
Yang mungkin menyiapkan catatan, silahkan mencatat. Dan tenang aja, ini di-record, sudah di-record, jadi nanti kalau ada yang mau mendengarkan lagi bisa dicek di YouTube-nya Real. Oke, malam ini saya cuma membahas 2 poin. Ya, sekali lagi cuma 2 poin aja, nggak banyak-banyak. Poin yang pertama, siapa yang dipanggil murid? Sekali lagi, poin yang pertama adalah siapa yang dipanggil murid, dan poin yang kedua, apa tugas seorang murid? Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Yang sudah dapat boleh senyum ya. Boleh senyum, yang nggak bisa open cam, Tuhan tahu kalian senyum guys. Tenang aja. Saya tidak memang saya tidak bisa melihat, tapi Tuhan melihat. Ya, Acian senyum terus ya dari tadi ya. Bercanda ya Acian, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak pegel ya Acian ya. Thank you yang udah pada senyum. Thank you. Ya, sekali lagi Matius 4 ayat 18 sampai 22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kita bisa melihat ya, keadaan di sini tuh sangat jelas, secara eksplisit diterangkan ya, ditulis oleh Matius proses pemanggilan murid Yesus yang pertama ya. Secara terang-terangan disebutkan yang pertama ada Petrus dan ada Andreas, kemudian Yakobus dan Yohanes. Diterangkan juga bahwa Yesus melihat Petrus dan Andreas sedang menebar jala. Dan Yesus menghampiri mereka. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Mari, ikutlah aku. Teman-teman, kata mari di sini kita bisa cek ya. Kita bisa cek di sabda.org. Kata mari ini di sini itu adalah imperatif ya, perintah. Jadi, kalimat mari ikutlah aku itu adalah perintah. Bukan ajakan, bukan saran, bukan undangan, tapi perintah. Ya. Jadi, Yesus memanggil Petrus dan Andreas pertama-tama dengan perintah untuk mengikuti Dia. Sekali lagi, Yesus memanggil Petrus dan Andreas pertamanya itu untuk dengan perintah untuk mengikuti Dia. Nah, karena ini dari kitab Matius ya, kita tidak boleh melupakan kalau cara menulis Matius ini sasarannya adalah orang-orang Yahudi. Matius ini targetnya itu ya kerajaan, dan Matius ini membahas tentang kerajaan gitu, kerajaan. Dan yang sedang ditulis di seluruh kitab Matius ini itu membicarakan tentang apa? Kingdom of Heaven, kerajaan sorga, di mana Yesus datang diutus Bapa ke dunia itu untuk menggenapkan janji-janji Allah, untuk menggenapkan semua firman Allah, kata-kata Allah semua dari PL itu digenapkan. Dan berarti apa? Yesus yang menjadi raja. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin ada seorang raja tanpa kerajaan yang dipimpin? Enggak ya. Pasti di mana ada raja, pasti ada kerajaan yang dipimpin. Baik juga di mana ada guru, pasti ada murid yang diajar. Begitu konsepnya ya. Nah, jadi sebenarnya di sini itu lagi berbicara tentang komunitas Yesus, komunitas ya, Messianic Community. Jadi kumpulan orang-orang yang mengikut Yesus. Tapi tolong jangan jadi berpikir, maksudnya teman-teman ya, saudara jangan jadi berpikir, berarti Yesus butuh gue dong. Berarti Yesus membutuhkan gue di sini untuk bisa untuk jadi murid gitu. Berarti tanpa gue Yesus nggak bisa
jadi seorang raja. Bukan gitu konsep mikirnya. Tolong dihayatinya itu dengan cara, sekali lagi, Matius menulis ini menjelaskan tentang apa tujuan dari kedatangan Yesus. Membentuk kerajaan baru. Membentuk kerajaan baru, memulihkan seluruh isi dunia. Kalau misalkan ada kerajaan baru, berarti ada yang diubah. Nah, ini apa? That's why di sini panggilan untuk mengikut Yesus ini berbicara tentang apa? Meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Ingat, kerajaan baru dan Yesus yang menjadi raja. Berarti kita perlu meninggalkan sesuatu untuk mengikut Yesus. Tapi sekali lagi, jangan berpikir langsung secara literal ya. Walaupun di sini Petrus dan yang lain-lain 4 orang murid ini mereka secara literal langsung meninggalkan jala, meninggalkan ayah. Cuma di sini kita coba menghayati, kita hayati dengan jangan langsung bilang berarti saya harus meninggalkan hidup saya. Saudara, gimana cara kita meninggalkan hidup kita? Maksudnya gimana cara kita itu ninggalin hidup? Apakah kita harus mati dulu berarti baru ngikut Yesus? Kan nggak gitu mikirnya ya. Berarti di sini meninggalkan segala sesuatu itu tuh konsepnya adalah sikap hati. Bukan berarti saudara harus yang misalkan contoh. Siapa di sini misalkan Vini yang adalah seorang guru, Zevanya seorang guru, bukan berarti kalian harus meninggalkan profesi sebagai seorang guru baru mengikuti Yesus. Reynard Corey di sini dia adalah bodybuilder, dia adalah content creator. Bukan berarti Reynard harus meninggalkan gymnya, hidup sehatnya untuk mengikuti Yesus, nggak gitu. Jadi tolong jangan langsung dianggap meninggalkan segala sesuatu ini adalah meninggalkan segala hidup, aktivitas orang tua, semuanya. Nggak, itu terlalu abstrak dan itu ya bukan begitu konsepnya. Tapi meninggalkan segala sesuatu ini kita harus menghayati sebagai sikap hati. Sikap hati kita ketika kita mau mengikuti Yesus gitu. Nah, kita bisa lihat di sini di 4 orang nelayan ini ya. Bagaimana sih respon mereka ketika Yesus bilang, "Mari ikutlah aku." Ya, coba ya kita bisa lihat di ayat 19 ya. Sorry, di ayat 18 yang pertama, ketika Yesus datang lalu habis itu bilang, "Mari ikutlah aku." 2 orang pertama, Petrus sama Andreas langsung apa? Memang langsung secara literal meninggalkan jala. Nah, di sini berarti langsung terlihat kalau misalkan sikap hati 4 orang ini apa? Dia mau memberikan segala sesuatunya. Mereka give up everything. Itulah sikap hatinya si nelayan ini. Dan kalau mau dipikir-pikir ya, 4 orang nelayan ini, ngapain Yesus memanggil 4 orang nelayan? Ngapain Yesus memanggil 4 orang nelayan yang pekerjaan sehari-harinya adalah menangkap ikan? Padahal Yesus mau membentuk kerajaan. Kenapa yang dipanggil Yesus bukan teolog? Kenapa yang dipanggil Yesus itu tuh bukan orang-orang kerajaan? Kenapa yang dipanggil Yesus itu tuh bukan petinggi-petinggi, bukan raja-raja? Kenapa yang dipanggil Yesus adalah seorang nelayan? Ya. Tapi di sini yang menarik, kita nggak bisa pungkiri Yesus di sini melihat hati, dan Yesus memang pertama-tama pasti melihat sikap hati. Sikap hati dari 4 orang ini adalah apa? Mereka langsung mengikut tanpa a, i, u, e, o. Maka saya di sini mau mengajak, coba saudara-saudara semua kita merenungkan bagaimana sikap hati kita ketika kita dipanggil untuk mengikut Yesus. Bagaimana respon kita ketika kita dipanggil untuk mengikut Yesus gitu. Seharusnya respon kita berarti harus seperti 4 orang nelayan ini, bukan yang kita langsung meninggalkan segala sesuatu. Nah, dan adakah perasaan-perasaan yang kayak, aduh Tuhan, enggak dulu, sorry, nggak bisa, sibuk. Aduh Tuhan, emang kalau ngikut Tuhan kayak gimana? Enggak dulu, sorry, sibuk. Aduh Tuhan, kalau ngikut Tuhan, kerjaan gue masih numpuk, gue nggak bisa kayak gini. Adakah perasaan-perasaan kayak gitu? Aduh Tuhan, nggak bisa, harus cari duit, saya sandwich generation, saya biayain orang tua, saya biayain kakak adik, nggak bisa. Atau ada, Tuhan, kalau ngikut Tuhan, saya akan kaya nggak?
Adakah di dalam hati dan pikiran kita, sikap kita, cara kita meresponi pertama-tama dengan perasaan dan pikiran seperti itu? Maka kalau kita menyadari, Yesus memanggil murid-murid pertama ini dengan keadaan sebenarnya mereka ini masih kecil. 4 orang ini tuh masih kecil ya, ingat loh, nelayan. Keadaan Yesus memanggil 4 orang ini, mereka belum bisa apa-apa, mereka belum tahu, mereka belum menjadi 12 rasul yang menginjil. Mereka belum jadi rasul-rasul, murid-murid Yesus yang sudah pandai ngomong. Mereka masih nelayan yang belum tahu apa-apa, tapi Yesus panggil mereka. Dan apakah mungkin Yesus memanggil mereka tanpa tujuan? Apakah mungkin Yesus memanggil orang-orang untuk menjadi muridnya tanpa tujuan? Tidak. Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid-murid yang ada tujuannya. Tapi apakah tujuannya itu untuk diri Yesus? Apakah Yesus memanggil murid-muridnya untuk menemani Yesus makan? Untuk nemenin Yesus ngobrol? Tidur? Kalau memang Yesus memanggil mereka untuk kayak gitu, disitulah kita baru bilang, lo butuh gue Tuhan. Itu baru ada bisa kita berpikir. Tapi apakah sejatinya di ayat ini Yesus memanggil untuk nemenin Yesus, untuk diri Yesus? Tentu tidak. Yesus memanggil murid-murid untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Bapa yang mengutus Yesus. Disitulah Yesus memanggil murid-murid sekali lagi untuk pekerjaan Allah, bukan untuk diri Yesus. Orang Yesus aja juga diutus oleh Bapa yang mengutus dia. Beda sama kita. Coba teman-teman sekarang, siapa di antara kita yang tidak pernah hubungin orang atau hubungin teman tanpa ada tujuan? Pasti kita semua di sini itu ngubungin orang karena ada tujuannya. Coba kita tanya sama diri kita, coba kita berpikir sekarang. Sesering apa kita menghubungi orang untuk tujuannya kepada diri kita? Contoh, saya lagi di mana? Di rumah Kahan. Sep, ada bakso enak baru buka, Sep. Cobain yuk. Padahal saya bisa makan sendiri. Tapi karena saya nggak mau sendiri, saya pengen ditemenin, saya hubungi Sevanya. Yang kalau ditraktir pasti tidak menolak, karena gratis. Canda, Sep. Tapi ya begitu contohnya. Atau lagi, Wijaya 80 main. Nonton nih Wijaya 80. Temenin gue dong. Lo juga kan lo juga suka. Temenin gue dong buat nonton Wijaya 80. Semua di antara kita pasti sering kali kita menghubungi orang, meminta orang untuk mengikut kita, tapi karena ada tujuan, tapi buat pribadi kita, buat diri kita. Nah, ini beda. Yesus nggak kayak gitu. Yesus tidak memanggil murid-murid untuk fulfill what Jesus need. Tapi Yesus memanggil murid-murid itu untuk pekerjaan Allah. Beda sama kita yang kita memanggil orang-orang untuk nemenin, kita punya tujuan untuk bertemu orang, untuk memanggil orang, tapi itu untuk apa? Fulfill what we need. Maka yang perlu kita renungkan sekali lagi, apakah kita ini itu mengerti gitu. Kenapa sebenarnya Yesus memanggil saya? Kenapa Yesus memanggil saya untuk menjadi muridnya? Coba mulai direnungkan. Ya, maka sekali lagi kita kembali lagi ke keadaan nelayan ini gitu. Keadaan dari 4 orang nelayan ini itu tuh masih yang kecil, masih belum tahu tentang masih belum tahu apa-apa, masih belum pandai ngomong, masih belum banyak tahu tentang firman, mungkin ya, mungkin. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang Yesus yang memanggil. Kenapa Yesus mau mencari orang yang belum ngerti apa-apa? Saudara, ini yang saya renungkan ya. Kenapa? Kenapa harus memulai dari yang kecil? Dan ternyata hal kerajaan sorga itu memang mulai tuh dari yang kecil. Kecil, 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 tumbuh menjadi besar. Disitulah kita bisa menikmati ada pertumbuhan gitu.
Beda sama yang dunia ajarkan ya. Kalau dunia ngajarinnya apa? Besar, 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 besar. Tapi di sini kita diajak dari kecil, tumbuh, 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 berproses, tumbuh sampai besar. Jadi ini yang akhirnya menyadarkan saya, dan saya harap saudara-saudara semua di sini juga sadar gitu. Lalu apa yang kita pusingkan ketika kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus? Kita seringkali memusingkan hal yang sebenarnya kita tidak perlu untuk pusingkan. Nggak ada bakat, Kak. Sorry. Gagap, Kak. Gagap, nggak bisa ngomong depan orang. Saya disleksia, Kak. Susah baca. Apa segala macam ya. Banyak yang menjadi excuse. Nggak ada bakat, nggak ada talenta, Kak. Tolong ingat keadaan 4 orang nelayan ini ketika mereka dipanggil sama Yesus. Apa tapi yang dimiliki sama 4 orang nelayan ini berarti? Kerendahan hati, kerendahan diri. Tidakkah kerendahan hati dan kerendahan diri ini cukup untuk mau mengikut Yesus? Tuhan tidak pernah meminta kita pertama-tama di sini, engkau harus punya pengetahuan segini. Engkau harus bisa hafal PB minimal sampai Yohanes 4 kitab Injil. Enggak. Tuhan mengajak di sini, sebentar. Kalau kita mau lihat di Matius 5, ini kan Matius 4 ya. Kalau kita mau lihat di Matius 5, khotbah di bukit kan ya. Matius 5 sampai Matius 7 itu khotbah di bukit kan. Itu kalau misalnya kita sadar, dari Yesus memanggil murid-murid yang pertama ini, lalu Yesus mulai pelayanan, menyembuhkan orang, lalu Yesus khotbah di bukit. Yesus mengajar, Yesus ini. Itulah proses di mana Yesus mau mengajak murid-muridnya untuk belajar, untuk tahu, untuk tumbuh bersama Yesus sendiri. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, kerendahan hati dan kerendahan diri inilah yang harus kita punya, yang harus kita miliki ketika kita mengikut Kristus. Itu cukup. Itu cukup. Tapi bukan saya berarti itu doang ya. Itu cukup, tapi bukan berarti itu doang. Ya. Jadi yang semua pada masih, nanti Kak, nanti Bang, nanti Bro. Ya, coba ya direnungkan aja. Saya tidak mau mengejudge apa-apa, saya tidak ini. Coba saya malam ini pure mau mengajak teman-teman semua untuk merenungkan, untuk berpikir. Ya. Dan ketika saya lagi mempersiapkan khotbah ini, saya tuh ada perenungan. Ya, ini renungan di ayat 19 ketika Yesus memerintahkan ya berarti, karena kata mari itu tuh sekali lagi tuh adalah kata perintah. Jadi kalimat mari ikutlah aku akan menjadikanmu penjala manusia, itu adalah perintah. Saya tuh mikir, berarti kalau perintah itu tuh bukan identik. Perintah itu adalah otoritas. Orang yang memerintahkan sesuatu berarti berotoritas. Ya, di sini saya sendiri udah bisa saya memposisikan diri saya sebagai seorang guru ya. Saya puji Tuhan lagi saya adalah seorang guru piano ya les. Nah, saya punya otoritas untuk memerintahkan murid saya main dari ini. Ayo, kita sekarang ganti main ini. Saya punya otoritas karena saya adalah seorang guru. Nah, ketika kita melihat kalimat ini, berarti apa? Yesus adalah yang memiliki otoritas dan itu harus diikuti kan, gitu ya. Tapi coba, semisalnya ini bukan imperatif, ini bukan perintah. Misalkan ini cuma undangan, ini invitation, ini saran, ini ajakan gitu. Berarti apa? Kita punya pilihan untuk mau atau tidak ya. Kita punya pilihan iya atau tidak. Contoh, kemarin waktu Kasem nikah, Kasem ngirim undangan via online ya. Kan ada RSVP-nya. Nah, di situ misalkan buat Hani, Arga, Valeri, kuota undangan 1
Terus ada pilihan yes, maybe, no gitu. Itu bisa dipilih. Berarti kalau ini adalah ajakan, undangan, kita punya hak untuk menolak, kita punya hak untuk datang gitu. Semisal kalimat Yesus ini itu juga cuma undangan, apakah sampai hati kita menolak? Ketika kita mendengar, mari ikutlah aku dari Yesus sendiri, apakah kita menolak? Apakah kita sampai hati mau menolak ajakan Yesus? Accept or reject. Ya. Yang lucunya, kalau mau dibandingkan sama orang-orang gitu, saya ada di fase di mana saya itu suka banget kalau dicariin orang. Han di mana? Sini Han. Han di mana? Mampir sini Han. Sampai akhirnya saya sekarang kalau bisa jangan ada yang cari saya pengen tidur. Maksudnya udah di fase seperti itu gitu. Jadi kalau ada sering kali orang nanya Han di mana? Kesini dong. Aduh nolaknya gimana ya? Aduh dia baik lagi. Han, saya punya teman juga, misalkan saya punya temannya teman dari SMP. Ini orang baik banget, suka nebengin saya dan suka nganter saya sampai ke rumah karena saya nggak punya kendaraan. Adalah teman-teman yang selalu berbelas kasih pada saya, kalau tahu perjalanan jauh dia pasti nganterin sampai rumah gitu. Han udah kita anterin aja, dia sering kayak gitu. Sampai satu waktu dia bilang, Han di mana? Kesini dong. Wah Cah, udah ngetik tuh, wah Cah. Aduh tapi ini orang baik. Mau nolak bingung. Mau nolak tuh bingung banget. Semikir itu. Atau misalkan yang bekerja, klien, bos, segala macam, bahkan orang tua, keluarga. Kita tuh suka bingung gitu. Kita pikirin bahasa pusing itu, kita memikirkan bagaimana kita mau menolak. Akhirnya kita tetap ikutin. Nah, bagaimana ketika kita juga mendengar ajakan Yesus? Semisal, mari ikutlah aku ini adalah undangan. Kita akan semikir itu juga nggak untuk nolak? Kita akan sedih nggak sampai nggak mau deh Yesus? Kita akan sedih nggak untuk kayak gitu? Jadi, maka kita perlu merenungkan bagaimana sikap hati kita sebenarnya ya. Terus renungkan ketika perintah Tuhan itu berbunyi, mari ikutlah aku. Disitulah kita akan baru sadar, gila, betapa rusaknya diri kita ini. Betapa rusaknya diri kita, sehingga kita itu merasa hidup kita ini punya Tuhan, hidup saya adalah hidup saya, Tuhan tidak boleh ikut campur, karena kalau ikut Tuhan saya tahu, bukan saya lagi yang berotoritas atas hidup saya nggak mau Tuhan ngatur saya. Tuhan privacy saya adalah hidup saya tidak mau Tuhan atur-atur, saya tidak mau Tuhan jadi bikin plan saya buat 2045 kacau, jadi saya tidak mau ikut Tuhan. Disitulah kita tahu betapa rusaknya diri kita. Dan kalau memang saudara semua sadar dengan sikap yang seperti itu, terpujilah Tuhan, kita sadar. Maka yang kita perlu apa? Ya, kita perlu bertobat, kita perlu merubah, kita perlu berubah, kita perlu memperbaiki pola pikir kita gitu. Dengan apa? Dengan kebenaran firman. Jadi kembali lagi ke poin yang pertama. Siapa yang dipanggil murid Yesus? Berarti dong Kak Hanik, panjangan lo ngomong. Misalkan canda ya. Ya, saya akan menjawab dengan pertanyaan kembali gitu. Siapa yang kita ikuti? Siapa yang kau ikuti? Kita ini pengikut siapa? Jika engkau adalah pengikut Kristus, kau adalah murid Kristus. Loh kenapa di teks ini kan yang dipanggil murid kan Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. Sebentar, tolong cek lagi teksnya. Adakah Yesus bilang mari menjadi muridku? Tidak ya. Mari ikutlah aku. Pengikutan adalah pemuritan. Jadi siapa yang dipanggil untuk mengikut Yesus? Dialah pengikut Yesus. Dan siapa yang sudah mengikut Yesus,
Yang perlu diperhatikan apa? Dia pasti meninggalkan hidupnya, meninggalkan pola pikirnya yang lama, meninggalkan perasaan-perasaan yang lama, meninggalkan cara hidup yang lama, dan dia mengikut siapa? Yesus yang sudah berotoritas penuh. Ingat tadi kalimat perintah itu ya, itu perintah, dan yang orang yang memerintahkan adalah orang yang berotoritas. Maka ketika kita merespon dengan mengikut, berarti disitulah Tuhan yang punya hidup saya tidak ada apa-apa lagi. Saya tidak menguasai diri saya lagi. Saya tidak menguasai hidup saya, Tuhan yang punya hidup saya. Itulah sikap hati yang harus dimiliki kita yang dipanggil mengikut Kristus menjadi muridnya. Ya, maka sekarang kita bertanya gitu, apa berarti tujuannya? Ya, kita masuk ke poin 2. Apa tujuan dari Yesus memanggil murid-murid? Apa berarti tugas seorang murid? Dikatakan tadi ya, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Ini ya indah banget ya. Memang metafor-metafor ini tuh indah banget gitu, dan saya juga baru bisa menikmati ketika sudah mengenal Tuhan gitu. Dulu waktu kecil enggak kena gitu. Ketika memang mengenal Tuhan, ini indah, penjala manusia gitu. Indah dan ternyata sangat menyeramkan sebenarnya ya. Apa yang dimaksud dengan penjala manusia gitu? Nah, sebentar. Dari penjala ikan ke penjala manusia. From a fisherman to become a fisher of men. Sekali lagi, from a fisherman to become a fisher of men. Itulah kata-kata Yesus. Ini kalau saya ada di sana ya, kalau saya adalah salah satu dari 4 orang murid itu ya, saya pasti langsung bentar, Tuhan bentar, apa nih? Apa maksudnya penjala manusia tuh apa? Saya mending jala ikan, bisa dijual, bisa dimakan, Beh. Kalau misalnya penjala manusia, maksudnya apa? Saya potong manusia saya jual, terus saya kanibal dong, Sumanto, halo. Enggak ya? Ya, itu tapi jujur saya berpikir mungkin kalau saya di sana, apa sih penjala manusia? Gitu. Ya. From a fisherman to become a fisher of men. Tuhan memberikan identitas, Tuhan memberikan status, Tuhan mengubah profesi mereka. Jadi, sekali lagi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penjala manusia? Mungkin kita ini langsung berpikir pertama-tama memenangkan jiwa kan? Oke. Memberitakan Injil. Oke. Iya, kita pokoknya memenangkan jiwa, nge-reach jiwa-jiwa, teman-teman, orang-orang, biar selamat. Oke. Itu nggak salah, itu benar. Tapi sebentar, itu agak melompat. Nih, saya punya 2 ilustrasi ya. Saya punya 2 ilustrasi. Biasanya ketika kita melihat kisah penjala atau tentang penjala ikan gitu ya, kita tuh biasanya menggunakan point of view ya. Kita menggunakan point of view dari seorang penjalanya. Kita yang menangkap. Tapi coba sekarang ilustrasi ini kita lihat kita sebagai ikannya. Sebenarnya ini agak menyeramkan. Ikan itu kalau ditangkap, sebenarnya kalau kita jadi ikan ya, itu sangat menyeramkan loh. Karena apa? Kita ditangkap untuk mati. Coba kita buka dulu Yeremia 16 ayat 16. Ini kalau biar saudara-saudara semua semakin yakin betapa menyeramkannya. Yeremia 16 ayat 16. Yang sudah dapat boleh senyum? Ya. Saya bacakan ya Yeremia. Sebelumnya kita semua lihat perikopnya apa? Hukuman Allah atas bangsa itu ya. Yeremia 16 ayat 16. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan, demikianlah firman Tuhan, yang akan menangkap mereka. Sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Ya, ini kondisinya di mana benar-benar sebenarnya menyeramkan gitu. Konsep ikan yang ditangkap itu tuh buat apa sih ikan ditangkap?
ya untuk dijual, untuk dimakan, untuk dimasak, tapi pasti mereka melalui ikan-ikan. Kalau kita sebagai ikan, kita nggak mungkin ditangkap hidup-hidup, kecuali kita ikan cupang, ikan hias ya. Maksudnya gitu, ini ikannya, konsepnya adalah ikan laut, yang untuk dimakan. Berarti apa? Kita harus mati. Itu ilustrasi yang pertama. Ya, ikan ditangkap untuk mati. Sekarang ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua, kalau misalkan ikan ditangkap, semua pada tahu ya, pasti konsepnya nelayan kerja ya, gitu ya, para nelayan kalau kerja. Kalau ikan ditangkap itu, yang bagus diambil, yang tidak bagus dibuang. Tapi apakah mereka tetap harus melewati kematian? Ya, tidak mungkin ikan itu tidak mati. Jadi ikan yang bagus diambil, ikan yang tidak bagus dibuang. Tapi tetap mati? Tetap. Lalu apa sih? Apa maksudnya konsep ikan ini gitu? Ya, sekali lagi, jangan lupa kita ini tentang kerajaan sorga. Kita tidak bisa yang namanya memisahkan penghakiman, hukuman dari kerajaan sorga. Kita nggak bisa memisahkan itu. Ini berbicara tentang bagaimana penghakiman itu, judgment itu. Lalu apa korelasinya gitu? Apa masalah ikan ini? Jadi kenapa Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia gitu? Nah, begitu juga dengan menangkap atau menjadi penjala manusia. Memang kita itu diutus. Yesus mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa. Itu benar. Tapi tunggu dulu. Coba sekarang kita gunakan kata-kata menangkap. Murid Yesus menangkap manusia dengan Injil. Dan Injil itulah yang akan direspon oleh orang-orang yang mendengarkan Injil ini. Dan mereka orang-orang yang mendengarkan Injil ini itu akan meresponi dengan menolak atau menerima. Sekali lagi. Jadi apa yang dimaksud dengan penjala manusia? Peran-peran murid Yesus adalah memberitakan Injil dan melihat respon bagaimana orang yang mendengar pemberitaan itu menerima atau menolak. Jadi sebenarnya kita nggak bisa langsung bilang orang yang tidak pernah mendengarkan Injil ini langsung binasa gitu ya. Wah, mereka-mereka yang nggak pernah mendengar Injil udah pasti binasa nih kak, udah pasti nggak selamat. Tunggu dulu. Apakah ahli-ahli Taurat tidak pernah mendengarkan Injil? Apakah orang-orang Farisi Saduki tidak pernah mendengarkan Injil? Apakah orang-orang Yudaisme tidak pernah mendengarkan Injil? Mereka pernah mendengarkan Injil, mereka pintar, tapi mereka menolak. Sekali lagi, mereka mendengar, tapi mereka menolak. Jadi, tentang hal kerajaan sorga ini memang, tentang memberitakan hal tentang kerajaan sorga, kingdom of heaven, kita tidak bisa melepaskan. Pasti ada yang menjadi ikan bagus, diambil, dan ada ikan yang dibuang. Tapi apakah itu yang harus kita pusingkan, saudara-saudara? Sebagai penjala manusia, apa sebenarnya poin yang harus kita pikirkan gitu loh? Yesus memanggil kita, jadi sebagai penjala ini Yesus memanggil kita bukan untuk disuruh pusing, kita bukan disuruh untuk memberitakan Injil dan memastikan dia selamat. Enggak, tugas kita itu cuma memberitakan Injil. Apa respon dari mereka-mereka yang mendengarkan Injil? Itulah yang akan memperlihatkan. Jadi nggak usah pusing, nggak usah, Kak, aku sedih, kenapa? Aku diusir dari rumah temanku karena aku lagi beritain Injil. Udahlah, gue nggak mau lagi punya komsel. Anak-anak komsel gue semuanya pada nggak ngehormatin gue, bro. Gue ngerasa ditolak, udahlah gue nggak usah komsel lagi. Nggak perlu kayak gitu.
Ingat, tugas 4 orang nelayan ini setelah dipanggil, setelah mengikuti Yesus, mereka itu untuk menangkap manusia, bukan untuk lagi menangkap ikan. Mereka menangkap manusia dengan Injil, dan Injil itu sendiri yang akan diresponi oleh orang-orang ini yang mendengar manusia-manusia yang ditangkap ini. Dan ketika manusia-manusia ini ditangkap, mereka akan terlihat ini mana manusia yang memang mau menerima Injil, mana manusia-manusia yang memang menolak Injil. Tugas kita apa? Bagian kita apa yang terpenting? Memberitakan Injilnya. Makanya ini kalau tadi kita mau balik lagi ke Yeremia 16 ya. Yang tadinya ya ikan-ikan itu konsepnya tuh mati gitu. Judgment, hakim, bertatap muka, maksudnya dihukum begitu dalam keadaan muka. Kedatangan Yesus itu tuh jadi memberikan kelegaan. Apa sih kelegaannya? Ada ikan yang bagus dan itulah yang diambil. Dan kalau memang kita adalah ikan-ikan yang bagus, itu cuma karena anugerah Tuhan aja. Nggak ada yang lain. Kalau memang kita ini adalah ikan-ikan yang bagus, sekali lagi itu cuma karena anugerah Tuhan aja. Puji Tuhan kita bisa dipilih, kita diambil menjadi ikan yang bagus. Maka apa yang bisa kita pelajari gitu pada malam ini gitu ya? Yesus tuh memanggil apa ya? Memanggil kita tuh sebenarnya dalam keadaan kita tuh masih berdosa gitu. Nggak ada yang dipanggil Yesus itu tuh keadaannya udah suci, udah tidak berdosa gitu. Semua orang yang dipanggil itu tuh benar-benar masih dalam keadaan berdosa. Bukan berarti saya mengajarkan untuk sombong ya, tapi tidak perlu merasa kecil yang dalam arti jadi tidak mau mengikut Yesus gitu. Jadi tidak mau menjalankan tugas-tugas sebagai pengikut Yesus. Jangan jadi merasa kecil untuk jadi melakukan hal yang kayak gitu. Merasa kecil untuk Tuhan, aku kecil. Tuhan, aku tidak tahu apa-apa, tolong aja. Itu kecil yang benar. Tapi kalau kecil yang sok-sokan pick me, stop. Sekali lagi, kalau kecil sok-sok jadi orang yang pick me, sorry to say, stop. Jangan, kita aja geli ngeliat orang pick me, apalagi Yesus gitu loh maksudnya ya. Tolong banget. Jadi sekali lagi, Yesus memanggil kita untuk menjadi muridnya dalam keadaan berdosa. Yesus panggil kita. Dalam keadaan berdosa, Yesus memanggil kita untuk apa? Untuk mengikut Dia. Dan ketika kita mengikut Dia, kita meninggalkan cara hidup kita gitu. Kita sudah menyerahkan hidup kita untuk dipegang Yesus, diambil Yesus, dan Yesus yang berotoritas penuh atas hidup kita gitu. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi. Yang artinya ya Yesus berotoritas penuh gitu. Dan lalu apa tugas dari pengikut Yesus, dari murid Yesus? Memberitakan Injil ya, inilah tugas ya, memang memberitakan Injil. Inilah tugas-tugas murid Yesus, memberitakan tentang kerajaan sorga. Saya selalu ingat Kasem tuh selalu ngomong ya, kayaknya ini tahun lalu deh, ya pas kita lagi bahas Matius 10 yang pengutusan 70 murid ya. Apakah murid tetap dipanggil seorang murid ketika dia berhenti belajar? Apakah murid tetap dipanggil seorang murid ketika dia tidak belajar? Maka kalau misalkan kita memang seorang murid, kalau kita memang pengikut Kristus gitu, murid-murid aja di sini belajar sama Yesus ya. Masa kita yang udah kenanya tuh udah bukan roti sama ikan di zaman itu ya, udah terlalu banyak vaksin dan pestisida yang kita makan sekarang, otomatis cara berpikir kita juga udah kurang banget. Masa kita yang hidup kayak gini, masa kita nggak mau belajar gitu. Kalau kita sudah tahu tugas kita adalah memberitakan tentang hal kerajaan sorga, maka kita perlu belajar tentang kerajaan sorga.
Kalau misalkan memang kita adalah benar-benar seorang murid, kita pasti terpanggil juga untuk mau belajar. Dengarkan firman, baca firman. Yang belum punya mentor, cari mentor, Azek. Ya, yang bingung mau dengar khotbah-khotbah, tenang. Real ada YouTube, reveal ada YouTube, Azek. Masuk terus, ya. Tolong. Apa yang ditolong? Saya juga nggak tahu kenapa saya ngomong tolong. Maaf ya. Ya, maka sekali lagi, kalau memang kita adalah seorang murid, kita tahu pasti tugas kita apa, yaitu adalah memberitakan Injil. Dan ketika kita sudah tahu tugas kita memberitakan Injil, pasti kita tahu harus apa? Harus belajar tentang kebenaran Injil. Ya. Sebagai penutup, saya mau bercerita sedikit ya. Jadi awal tahun ini saya tuh ada keresahan ya, sebenarnya sih dari akhir akhir tahun kemarin saya ada keresahan tentang panggilan saya dalam bekerja gitu. Saya sebagai perempuan ya, saya tuh mulai kerja dari 2010 ya, dari masih SMA saya udah kerja, terus full time di musik ya, kayak main acara ya, main di kafe dan segala macam. Nah, kan makin tua gitu ya. Akhirnya saya ngerasa kondisi fisik juga semakin lelah, dan masalah kehidupan malam ini saya makin gak kuat gitu. Saya jadi mulai merisaukan gitu. Ini gimana ya masalah saya bertahan hidup dari pekerjaannya gitu. Sampai akhirnya banyak orang yang bilang, lo ngajar Han, lo ngajar. Enggak, gue nggak passion ngajar. Gue passionnya ketemu orang. Emang kalau ngajar lo nggak ketemu orang. Enggak, maksudnya sukanya tuh yang kayak hahaha, bukan sama murid gitu. Gue nggak suka diatur, gue nggak suka ini, gue nggak suka ini, nggak. Sorry, gue bukan pengajar. Walaupun sempat mencoba 2013, dari 2010 pun ada beberapa kali ngajar keluar. Baru sebulan ngajar keluar. 2013 baru 6 bulan 7 bulan keluar. Nggak bertahan. Bete, maksudnya betean gitu kalau ditegur, intinya nggak suka merasa dipimpin gitu, nggak suka diotoritaskan sama sesuatu yang lebih tinggi daripada saya gitu. Nah, maka ketika saya mulai mikirin, menggumuli ini gitu, masalah panggilan ini, dan puji Tuhannya saya diskusi sama orang-orang yang juga udah benar di dalam hidup saya, dan saya mulai ngerapihin CV saya, dan saya naruh CV saya di tempat saya lagi duduk sekarang gitu. Saya ngajar di tempat, ada salah satu sekolah musik lah di Jakarta. Nah, habis gitu saya mulai sadar gitu, kenapa kok baru sekarang ya Tuhan gue mau mengajar gitu. Kenapa gue baru terpikirkan untuk mau serius, bener-bener serius ngajar sekarang. Padahal saya tahu penghasilan saya ngajar itu jauh lebih kecil daripada saya main musik. Saya tampil-tampil di wedding, maksudnya kayak gitu-gitu reguler. Jauh-jauh, tapi kenapa saya mau itu sekarang? Dan akhirnya saya sadar gitu. Saya nggak pernah kenal Tuhan yang benar ketika dulu gitu. Dulu saya belum mengerti apa artinya itu dipanggil. Dulu saya belum mengerti apa artinya itu mengenal Tuhan gitu. Jadi apakah dibilang ini ya telat lu Kak, baru sadar sekarang? Enggak, ini bukan telat. Tapi memang waktu Tuhan lah yang menentukan kapan memang kita ini dipanggil. Waktu Tuhan yang menentukan memang kapan saya di dalam cerita ini, kapan saya ini mau mengajar. Tapi percayalah, ini juga perjalanan iman. Ini perjalanan setiap orang berbeda-beda juga gitu. Jadi tolong peka, mulailah saudara-saudara semua itu mulai peka. Peka dengan apa yang memang sebenarnya sedang saudara-saudara semua pada hadapi gitu. Saudara gumuli gitu. Ya, memang Tuhan itu selalu berbicara lewat firman. Tapi tolong jangan langsung berpikir keadaan kita ini tuh tidak ada korelasinya dengan firman gitu. Jangan berpikir seperti itu. Justru kalau misalkan kita percaya pada Tuhan gitu, kalau kita percaya memang ya kita ini tidak akan bisa terlepas dari apa firman yang kita baca ke ujung-ujungnya. Jadi tolong semuanya pada mulai peka
apa yang sebenarnya Tuhan inginkan gitu di dalam hidupku, apa yang sebenarnya Tuhan uh, inginkan untuk aku lakukan gitu. Dan tapi sekali lagi perlu dibilang, tanpa pemahaman Tuhan yang benar, kita tidak akan pernah tahu apa panggilan hidup kita. Tanpa mengenal Tuhan, tanpa pemahaman yang benar, kita tidak tahu tujuan kita apa, kita tidak bisa menjalani hidup kita dengan benar. Jadi coba kenalilah siapa yang Tuhan yang Tuhan yang benar-benar kau sembah. Maka ketika Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Dia, yang pertama-tama harus kita lihat apa? Bagaimana kita merespon panggilannya. Respon awal kita menentukan perjalanan kita. Amin. Sekian dari saya. Selamat malam semuanya, saudara-saudaraku. Oke, terima kasih Kak Hani. Boleh kita kasih reaction dulu ya untuk pembicara kita malam hari ini. Puji Tuhan, semuanya belajar firman Tuhan ya hari ini. Terima kasih Kak Hani. Terima kasih love. Oke, untuk selanjutnya, apakah kita akan ada breakout room atau kita pakai untuk Q&A ya? Untuk Ko Kevin atau Kak Hani mungkin mau menjawab. Dari Hani, apakah menyiapkan ini pertanyaan refleksi? Ada pertanyaan refleksi sih. Iya kan Kak Hani ya? Udah dibagiin ke aku, tapi mungkin apakah kita mau langsung Nggak, lanjut? kita coba ini dulu aja. Boleh. Kalau ada yang mau bertanya ya kita coba Oh, Q&A oke. dulu aja. Kalau ada yang mau Oke. bertanya, silahkan. Oke, kalau gitu teman-teman boleh untuk kasih pertanyaan. Kalau bisa ada pertanyaan, boleh di